Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bersama Pak Robin di sini dalam pelajaran informatika di kelas 7. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak kasih kesempatan untuk kalian isi absen terlebih dahulu pada link yang sudah disediakan. Silahkan isi absen terlebih dahulu. Ya, silahkan. Ya, minggu kemarin ataupun dalam pelajaran kemarin kita sudah mempelajari prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Prosedur menyalakan komputer itu bagaimana, prosedur mematikan komputernya juga bagaimana. Bapak harap kalian semua masih ingat. Selanjutnya kita akan masuk kepada operasi dasar pada sistem operasi Windows. Ya, di sini kita akan mempelajari pengaturan peripheral dan pengaturan file. Jadi sekali lagi pada operasi dasar sistem operasi Windows di sini kita akan mempelajari pengaturan peripheral dan pengaturan file. Oke, kalau sudah perhatikan baik-baik. Oke, pengaturan peripheral di sini kita akan mempelajari tentang sistem dari komputer, ya. Mungkin di antara kalian semua sudah mengenal tentang komputer, tetapi bagaimana sistemnya, kemudian secara garis besar cara merubah-rubah tampilan, kemudian pengaturan filenya bagaimana. Hari ini kita akan mempelajarinya semua. Untuk itu Bapak minta sama kalian juga tolong dipersiapkan buku catatan dan juga alat tulis supaya apa yang Bapak terangkan di sini bisa kalian catat semuanya. Jangan sampai nanti pada saat kita ulangan latihan ada pertanyaan seputar pengaturan peripheral maupun juga pengaturan file atau pengaturan yang lainnya, itu kamu tidak bisa menjawab karena kamu tidak punya catatan. Jadi Bapak minta tolong disiapkan alat tulisnya sehingga pada saat Bapak terangkan kamu bisa catat poin-poin apa yang dirasa penting untuk ditulis di dalam buku tulisan kalian. Oke, kalau sudah, yang pertama di sini adalah tampilan dari komputer di sini. Pastinya tampilannya adalah modelnya seperti ini. Jadi di sini kalau kamu perhatikan latar belakangnya di sini, ya, latar belakang komputer yang Bapak punya di sini, ini adalah berbentuk gambar kura-kura. Ini berarti bukan harus semua komputer harus seperti ini, tidak. Tetapi gambar ini itu bisa kamu rubah-rubah, ya. Bisa kamu rubah dengan foto kalian ataupun dengan foto yang memang sudah disediakan oleh komputer itu sendiri. Jadi gambar kura-kura ini yang ada di komputer Bapak itu bisa kalian rubah dengan gambar-gambar yang kalian mau. Bagaimana caranya nanti kita akan rubah. Yang penting kalian sudah tahu dulu bahwa ini latar belakangnya, ini gambar latar belakang ini bisa kita rubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut dengan desktop. Jadi kalau misalnya di sini Bapak punya tulisan desktop. Oke, desktop. Nah, desktop ini kalau misalnya kita artikan satu persatu, desk itu artinya meja, top itu artinya atas. Jadi ini yang ada gambar ini dianggap sebagai atasnya meja, bagian atasnya meja, di mana bagian atasnya meja ini biasanya kamu sering kamu kamu letakkan sesuatu. Misalkan kamu taruh alat tulis, kamu taruh juga di situ misalkan ada piring, minuman, gelas, buku dan segala macam, ya. Nah, di sini desktopnya ini digunakan untuk
seperti atasnya meja tersebut. Jadi kamu bisa melihat posisi desktopnya itu apa saja yang tersedia di situ. Kalau di atas meja kalian mungkin kalian bisa lihat ada buku, ada gelas dan segala macam. Tetapi kalau di dalam komputer desktop di sini ini terdiri atas ikon-ikon. Ya, ikon-ikon yang tampil di sini itu tidak harus sama dengan ikon-ikon yang ada di komputer kalian. Ya, jadi ini desktop yang ada di komputernya Pak Robin. Ini ikon-ikonnya ada seperti ini. Ya. Kalau seandainya di komputer kalian tidak ada, itu tidak masalah karena itu beda-beda, setiap komputer beda-beda tergantung pemiliknya, ya. Ini posisinya adalah desktop. Jadi kalau seandainya nanti besok-besok dalam penjelasan materi berikutnya Bapak ngomong desktop, kamu nggak bingung lagi yang mana sih yang disebut dengan desktop. Oke, itu yang pertama yaitu tentang desktop. Kalau tadi kita sudah membahas tentang desktop, selanjutnya adalah kita membahas tentang yang disebut taskbar. Ini adalah taskbar, ya. Kalau perhatikan di sini bagian bawah, lihat, ya. Kalau Bapak geser kursornya ke bawah, maka dia akan muncul sebuah garis atau tempat atau disebut dengan bar. Kalau Bapak naikkan lagi mouse-nya, kursornya, otomatis ya ini disebut dengan taskbar, ya. Nah, taskbar ini, taskbar tulisannya bagaimana Pak? Taskbar, Bapak belum tuliskan taskbar. Oke, di sini taskbar, taskbar. Oke. Ya, ini disebut dengan taskbar, ya. Ini disebut dengan taskbar. Task, T-A-S-K, ini adalah tugas atau pekerjaan. Bar ini adalah tempat, ya. Jadi dia di sini fungsinya untuk meletakkan pekerjaan yang sedang aktif. Dalam hal ini pekerjaannya adalah aplikasi yang sedang aktif. Di sini Bapak buka Windows, Bapak buka Word untuk menuliskan ini, kemudian Bapak buka PowerPoint, makanya dia muncul, dan satunya lagi Bapak buka Bandicam, ini untuk merekam video, untuk membuat video ini, ya. Makanya di taskbar dia muncul semua. Oke. Nah, itu adalah taskbar. Kalau tadi ada yang disebut dengan desktop, pengertiannya apa itu desktop, nanti kamu coba sendiri, coba cari, ya. Nah, kemudian kita sudah juga belajar tentang taskbar. Oke, perhatikan lagi di taskbarnya ini. Di taskbar ini ada menu start atau menu window. Jadi kalau misalnya kamu klik ini, menu window atau menu startnya ini, maka akan muncul beberapa ikon juga, ya, beberapa ikon juga. Nah, di sini adalah tergabungnya ikon-ikon di dalam menu window. Jadi di taskbar ini berfungsi untuk menampilkan aplikasi atau software aplikasi yang sedang aktif, ya. Ada menu start juga di sini. Kemudian di bagian sebelah kanannya, kalau di sebelah kiri bawah ada menu start. Di sebelah kanan itu ada menunjukkan waktu, jamnya, kemudian juga menunjukkan volume, koneksi internet, ya. Ini adalah taskbar, di mana taskbar nanti bisa kita setel untuk dia muncul ataupun juga hilang, ya. Auto hide disebut. Jadi bisa kalau kita gerakkan mouse atau kursornya maka dia akan muncul, kalau kita gerakkan lagi naik maka dia akan hilang. Oke, misalkan seperti ini, perhatikan, Bapak kasih gambaran sedikit taskbar, mengenai taskbar.
Kalau seandainya taskbar ini kita mau letakkan posisinya ada di samping atau ada di atas, itu bisa saja. Perhatikan caranya bagaimana. Caranya perhatikan, mouse kalian klik, jangan dilepas, tarik, maka dia akan bergeser ke posisi mouse yang kamu arahkan. Tadi Bapak arahkan ke sebelah kanan, maka dia geser ke kanan. Sekarang kita coba naik, posisinya akan ada di atas. Seperti tadi, klik, geser ke atas, maka dia ada di atas. Ya, ini contohnya untuk taskbar. Kemudian bagaimana caranya supaya dia tidak bisa pindah-pindah? Jadi taskbarnya klik kanan, pada posisi taskbar klik kanan, lock. Lock itu artinya mengunci. Jadi taskbarnya kamu kunci, kamu klik locknya. Kalau sudah kamu klik locknya, sudah ada tanda contreng kayak ini, maka kalau kamu geser, dia tidak akan bisa, ya. Nah, itu karena dia terkunci. Nah, di sini Bapak buka lagi kuncinya. Jadi kalau seandainya kamu mau geser-geser kemanapun, taskbarnya bisa. Kemudian yang tadi Bapak bilang adalah auto hide. Kita coba di sini task manajernya, properti, oke. Di sini ada auto hide the taskbar. Kalau Bapak klik atau Bapak hilangkan contrengnya, kemudian klik apply, maka perhatikan di sini, taskbarnya itu tidak akan secara otomatis hilang, ya. Bapak klik yang lain, dia tidak akan hilang, dia tetap muncul. Tapi kalau kita coba contreng tadi auto hide-nya, kita coba lagi klik kanan properti, kemudian auto hide-nya kita klik, kemudian kita klik apply, maka di sini taskbarnya bisa otomatis menghilang, auto hide, ya. Itu untuk taskbar. Selanjutnya adalah screensaver. Jadi di sini kita akan menampilkan screensaver. Bagaimana caranya menampilkan screensaver? Tulisan screensaver ini adalah seperti ini. Screen ini layar, saver penyimpan. Ini mungkin kalau Bapak artikan bahasa Indonesia, penghematan layar kali ya, mungkin bahasa seperti itu. Tapi nanti kamu coba cari sendiri deh artinya screensaver itu apa. Oke, kita coba di sini. Jadi screensaver ini kita akan setel, kita akan pasang supaya dia muncul di komputer kita. Bagaimana caranya? Kamu klik kanan pada tombol mouse kalian. Sekali lagi, klik kanan pada tombol mouse kalian. Perhatikan kalau kamu klik kanan pada mouse kalian, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik personalize, ya, dia akan munculnya seperti ini. Atau kamu klik pada tombol start, kemudian pada control panel, klik control panel, kemudian ini akan menampilkan, pada control panel ini akan menampilkan sistem-sistem komputer kalian, ya. Jadi harus hati-hati karena salah-salah komputer kalian ada yang terhapus, maka komputer kamu akan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, jadi tadi kita akan melihat tampilan dari screensaver. Jadi kita kembali ke personalize. Di sini kita klik personalize-nya. Ini tampilannya seperti yang tadi kalau kita klik kanan langsung. Oke, kalau sudah di sini ada screensaver-nya, kita klik screensaver-nya. Di sini Bapak punya misalkan di sini tulisan kelas 7 SMP Cyprus 2, bisa kita rubah setting caranya. Di sini kita rubah, misalkan di sini kelas 7 A dan 7B. Oke, kemudian resolusinya kamu setel sendiri, mau lebih tinggi atau rendah, size-nya, ukurannya mau lebih besar atau kecil, kemudian kecepatan dia berputarnya mau pelan atau cepat, kemudian rotasinya
perputarannya, dia tipenya bagaimana, mau muter biasa atau goyang-goyang saja. Ini kamu setel sendiri. Kalau sudah, kemudian klik OK. Maka akan seperti ini ya. Kemudian sebelum kita tampilkan, misalkan kita mau lihat dulu hasilnya, akan tampil seperti ini ya. Untuk kembali, kamu gerakkan saja mouse-nya. Untuk menampilkannya, maka di sini kita akan setel on resume. Jadi di sini kamu tinggal setel, mau setelah 1 menit, 2 menit, atau berapa menit dia akan menampilkan, itu tergantung sama kalian. Kalau sudah semua, klik apply. Klik apply, kemudian OK, maka nanti kita tunggu 1 menit, maka komputer kalian akan menampilkan sendiri screensaver-nya ya. Ingat ya, tadi screensaver itu ada di control panel. Oke, selanjutnya tadi Bapak ada kasih tahu di awal bahwa untuk merubah tampilan foto dari latar belakang desktop ya. Kita coba lagi di menu screensaver tadi, di menu personalize tadi, klik kanan personalize, klik kanan, kemudian personalize, kemudian di sini ada desktop background, klik desktop backgroundnya. Di sini kamu bisa klik posisi gambar mana saja yang kamu ingin tampilkan. Misalkan di sini Bapak milihnya contohnya seperti ini. Kalau kamu ingin menampilkan gambarnya, kamu contreng, kamu klik. Kalau tidak, gambarnya ingin ditampilkan, kamu klik juga, hilangkan contrengannya. Oke, kalau sudah klik save. Oke, kalau sudah kita tutup, maka tampilannya sudah otomatis berubah sendiri ya. Ini jadi di situ ada screensaver sama desktop background ya, untuk menampilkan gambar pada desktopnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi kita sudah merubah tampilan fotonya, backgroundnya, kita lanjutkan untuk manajemen file atau file manajemennya, file manajernya ya. Di sini kalau kita ingin membuat kumpulan dari file, bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke manajemen file atau file management ya, sering disebut juga dengan file manager. Nah, untuk itu sebelumnya kamu harus terlebih dahulu mengetahui tentang yang disebut dengan file. File itu apa? Kamu coba cari dari internet apa yang disebut dengan file, apa yang dimaksudkan dengan file. Kemudian folder itu, directory itu apa ya. Ya, ini nanti kamu buat bahasanya yang mudah dimengerti oleh kalian saja. Jangan terlalu canggih-canggih, nanti kalian sendiri bingung. Satu hal di sini, contohnya folder. Ini Bapak bisa kasih gambaran adalah folder ini kumpulan dari file. Kumpulan dari file-file yang sejenis itu digabungkan atau dimasukkan ke dalam folder. Direktorinya apa? Itu kamu cari sendiri ya. Filenya juga begitu, kamu cari sendiri ya. Oke. Jadi di sini yang kamu harus tahu dulu, ada file manager, ada folder, ada directory, ada file, ada new folder. Oke. Perhatikan di sini. Untuk menampilkan file manager, kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Windows Explorer. Kita membutuhkan aplikasi yang disebut dengan Windows Explorer. Nah, bagaimana cara menampilkan Windows Explorer? Perhatikan di sini. Kamu bisa menampilkan itu dengan cara klik di sini. Ini adalah Windows Explorer karena dia muncul di sini, jadi kamu tinggal klik saja bisa seperti ini. Ini Windows Explorer, atau kamu klik pada tombol Start, tetapi jangan klik kiri. Maksudnya begini, di mouse kalian itu ada 2 tombol.
ada tombol kanan dan tombol kiri. Nah, untuk menampilkan Windows Explorer, jangan kamu klik yang tombol kiri, tetapi klik yang tombol kanan. Pada tombol Start ini, kamu klik tombol kanannya pada mouse, kemudian kamu open Windows Explorer. Maka muncul Windows Explorer seperti ini. Ya, sekali lagi klik kanan, open Windows Explorer. Ya, itu kalau seandainya di sini tidak muncul Windows Explorer. Selanjutnya ada cara lagi yang lain, ada 3 cara ya. Satu caranya diklik di sini pada taskbar, yang kedua klik kanan pada tombol Start, yang ketiga adalah kamu klik Start, kemudian kamu klik All Program, kemudian di situ ada aksesoris, dan kita lihat ada Windows Explorer. Ya, sama saja ya. Oke, jadi itu tergantung sama kalian menggunakan yang mana. Jadi di sini yang penting adalah kita akan menampilkan Windows Explorer terlebih dahulu. Ya, sekarang bagaimana caranya untuk membuat folder ataupun juga directory. Directory itu adalah kumpulan dari folder. Jadi kalau folder itu kumpulan dari file, directory adalah kumpulan dari foldernya, ya. Nah, di sini setelah kita buka Windows Explorer, tampilannya seperti ini, Bapak besarkan. Ini posisinya bisa kita besarkan juga, bisa kita kecilkan, ya. Oke, kalau sudah, perhatikan. Di sini ada tree-nya, ada urutan pohon-pohonnya. Di sini ada sistemnya pada drive C. Ini komputer Bapak pada drive sistemnya ada pada drive C. C.2 ini disebut dengan drive, D.2 ini disebut dengan drive. Jadi datanya ada di drive D, dan untuk DVD-nya ada di drive E. Nah, kita biasakan untuk bermain di data D, ya, data D. Ini tanda panah ini disebut dengan prompt, PROMPT, prompt. Ya, oke, kita klik prompt-nya. Kemudian kita akan coba untuk membuat folder baru. Caranya bisa kita klik kanan pada mouse sekali lagi ya. Di sini misalkan di sini kita akan buka new folder baru pada drive D seperti ini. Klik dulu drive D-nya, kemudian klik kanan pada mouse kalian. Klik kanan pada mouse kalian, kemudian pilih new. Di sini ada folder. Kalau Bapak klik maka dia ada otomatis folder baru. Kita kasih di sini folder baru. Kalau sudah tekan enter maka dia otomatis sudah masuk folder barunya. Atau cara yang lainnya, dari sini kita mau buat folder baru lagi pada drive D, caranya adalah new folder langsung dari sini. Kamu klik, misalkan folder baru lagi, Oke. Maka otomatis sudah ada folder baru sama folder baru lagi, ya. Nah, cara untuk merubah folder ini, tulisan pengenalnya di sini ada tulisan folder baru dengan folder baru lagi. Nah, di sini ya. Bagaimana Pak kalau seandainya saya mau buat tulisannya ini folder ini bukan namanya folder baru, pakai namanya misalkan kelas 7. Bisa kita rubah nama folder. Untuk merubah nama folder, klik kanan pada mouse kalian, pilih rename, klik rename, kemudian sini kelas 7. Kalau sudah tekan enter. Nah, jadi di sini muncul ya kelas 7. Oke. Pak, kalau yang satunya misalkan saya mau buat lagi Pak, rename lagi. Iya. Misalnya kelas 7B. Kalau tadi misalnya untuk kelas 7A, sekarang 7B. Nah, misalkan di sini rename 7A seperti ini. Ya. Oke, itu untuk membuat folder, new folder. Kalau kemudian sudah dibuat foldernya, kemudian kamu ingin merubah
nama foldernya dengan rename. Sekarang bagaimana caranya untuk menghapusnya? Menghapus folder sama kayak tadi, klik kanan kemudian pilihnya adalah delete. Maka dia akan menanyakan akan dihapus atau tidak. Kalau kamu mau hapus, klik yes, kalau tidak no. Bapak klik yes, kemudian yang satunya juga klik kanan, pilih delete, yes. Oke, otomatis jadi hilang semua yang foldernya tadi, ya. Oke, mungkin kamu diantara kalian akan mau mencoba terlebih dahulu. Bapak persilahkan di komputernya masing-masing, silahkan. Ya, gimana? Sudah dicoba semua? Ya, Bapak harap nggak ada masalah ya. Jangan sampai nanti kamu coba malah komputer kalian yang malah jadi rusak ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada permasalahan, kamu bisa hubungin Pak Robin kembali. Oke. Nah, itu tadi kita sudah belajar untuk operasi dasar pada komputer, baik itu pengelolaan periferal maupun juga pengelolaan file. Nah, untuk itu Bapak ada tugas buat kalian di sini. Tugasnya mungkin berupa latihan. Sini kamu membuat 20 macam istilah dalam bahasa komputer serta fungsi kegunaannya, digunakan untuk apa, fungsinya untuk apa. Kemudian jawabannya dikumpulkan melalui GC paling lambat hari Senin 25 Januari. Jadi nanti siang dikumpul paling lama jam 2 siang. Jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Nah, di sini ada nama, kelas, sama nomor absen. Jadi contohnya di sini yang kalian akan buat adalah shutdown. Itu fungsinya ngapain? Directory, file, delete, dan segala macam sebanyak 20 istilah dalam bahasa komputer. Fungsinya apa saja kamu tuliskan. Ya. Jadi sekali lagi, ini rubriknya untuk membuat istilah dalam bahasa komputer yang sudah Bapak kasih tahu sama kalian, ataupun kamu mau mencari sendiri dari internet pengertiannya apa, silahkan. Sebanyak 20 item, 20 nomor kalian buat. Kalau sudah selesai, jangan lupa dikirim kembali ke GC sebelum jam 2 atau jam 14. Oke. Nah, untuk itu yang Bapak harapkan kamu mengirimkan jawaban tidak telat ya, karena nanti akan berpengaruh kepada nilai kalian. Jadi Bapak minta kamu kerjakan tugasnya, latihannya, jangan sampai tidak dikerjakan. Boleh cari lewat internet, yang tidak boleh mencontek punya kawan ya. Kalau seandainya dalam mengerjakan kamu ada kendala, ada masalah, kamu tidak jelas, kamu tidak mengerti, kamu bisa hubungi Pak Robin kembali ya. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa mengerjakan rubriknya. Kalau ada yang tidak jelas, kamu bisa hubungi Pak Robin kembali. Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan minggu depan.